Saya Febriansa dengan NPM 23170016. Saya Fadila Jasmine dengan NPM 23170090. Saya Abdul dengan NPM 23171004. Saya Lydia Yolanda dengan NPM 23170042. Saya Josa Bibi dengan NPM 23170012. Pengertian kebijakan menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Titmus. Kebijakan adalah sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Yang kedua itu adalah pengertian kebijakan menurut Irfan Islami. Kebijakan adalah suatu program kegiatan yang dipilih oleh seseorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan arti kebijakan secara menyeluruh yaitu kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Pengertian kepentingan publik. Kepentingan publik adalah suatu kepentingan yang menyangkut kepentingan dari negara, bangsa, serta sebagian pengertian aktor kebijakan menurut para ahli. Menurut Madani menyatakan bahwa yang dinamakan aktor kebijakan adalah mereka yang selalu dan harus terlibat dalam setiap proses analisis kebijakan publik, baik berfungsi sebagai perumus maupun kelompok penekan yang senantiasa aktif dan proaktif dalam melakukan interaksi dan iterasi dalam konteks analisis kebijakan publik. Selanjutnya, pengertian aktor kebijakan menurut Winarmo menyatakan bahwa kelompok yang terlibat dalam proses kebijakan publik adalah kelompok formal dan kelompok non-formal, seperti badan-badan administrasi pemerintah yang meliputi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Sementara itu, kelompok yang non-formal dapat terdiri dari kelompok kepentingan seperti buruh dan kelompok perusahaan, kelompok partai politik, dan warga negara individual. Di dalam suatu kebijakan publik memiliki tujuan. Adapun tujuan kebijakan publik yaitu tujuan kebijakan publik ini untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi seluruh warga negara. Hal ini dilakukan melalui pengaturan dan pelaksanaan kebijakan yang bertuju untuk mencapai berbagai tujuan seperti pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan, peningkatan kualitas layanan publik, dan penegakan hukum yang adil. Dan juga, tujuan kebijakan publik adalah menciptakan proses politik yang sangat kompleks dan analitis, yang dimana tidak mengenal saat dimulainya atau di akhirnya, serta batas-batas dari proses itu yang tidak pasti. Selanjutnya, tujuan dari aktor kebijakan itu sendiri adalah untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau negara secara efektif dan efisien, yang dimana mereka bertanggung jawab dalam membuat keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan banyak orang dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan publik. Di dalam kebijakan publik juga memiliki karakteristik. Adapun karakteristik dari kebijakan publik itu sendiri, yang pertama adanya transparansi.
dengan tujuan dan proses pembuatan yang terbuka yang dapat dimengerti oleh masyarakat dengan tujuan membangun kepercayaan masyarakat itu sendiri. Yang kedua itu adanya akuntabilitas, yang dimana harus melibatkan akuntabilitas di mana para pembuat kebijakan bertanggung jawab atas keputusan mereka dan memastikan tindakan pemerintah selaras dengan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, adanya legitimasi. Legitimasi menjadi karakteristik kunci yang menekankan bahwa kebijakan publik harus dianggap sah dan adil oleh masyarakat. Selanjutnya, adanya partisipasi masyarakat. Kesuksesan dari kebijakan publik ini tergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses perumusannya. Selanjutnya ada juga keadilan sosial. Keadilan sosial ini kebijakan publik yang harus memastikan keadilan sosial dengan mengurangi kesenjangan di masyarakat. Karakteristik ini bersama-sama untuk membentuk landasan kuat bagi kebijakan publik yang efektif dan berkelanjutan. Adapun ciri-ciri kebijakan publik menurut para ahli, yang dimana di sini kami mengutip menurut Soeharno pada tahun 2010. Soeharno menyatakan bahwa ciri-ciri kebijakan publik yang pertama yaitu kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal yang jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat. Yang kedua adalah kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur karena ukurannya jelas, yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Dan juga Soeharno menyatakan bahwa ciri-ciri kebijakan yaitu kebijakan publik merupakan sesuatu yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang agaknya tidak dimiliki oleh kebijakan jenis lainnya. Contoh kebijakan publik dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu adanya larangan berjualan di trotoar. Larangan berjualan di trotoar merupakan contoh dari kebijakan publik. Pasalnya, trotoar adalah fasilitas publik khususnya bagi pejalan kaki. Jika trotoar disalahgunakan untuk menjadi tempat berjualan, pejalan kaki dapat merasa tidak nyaman, bahkan kehilangan tempat untuk berjalan kaki. Hal itu dapat membuat pejalan kaki berjalan di jalan raya dan membahayakan diri sendiri serta pengendara lainnya. Yang kedua itu adanya kebijakan subsidi BBM. Subsidi BBM juga termasuk dari kebijakan publik yang memiliki kaitan dengan distribusi sumber daya. Contoh tujuan dari kebijakan tersebut adalah menjaga kestabilan harga serta menjaga daya beli masyarakat rentan atau miskin. Yang ketiga, adanya pergantian kurikulum pendidikan. Selain subsidi dan larangan berjualan di trotoar, contoh lain dari kebijakan publik ini adalah pergantian kurikulum pendidikan, yang dimana pergantian kurikulum pendidikan biasanya didasari pada kebutuhan terhadap proses belajar mengajar yang lebih efektif. Demikian dapat dipahami bahwa ada banyak contoh kebijakan publik dalam kehidupan manusia. Kebijakan tersebut dapat meliputi berbagai macam sektor, baik itu ekonomi, pendidikan, sosial, ataupun sektor lainnya. Di sini, kelompok kami mengambil satu contoh seorang aktor kebijakan, yaitu Nadiem Makarim. Adapun 4 kebijakan belajar yang dicanangkan Mendikbud Nadiem Makarim, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mengganti ujian sekolah berstandar nasional USBN dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya dari pihak sekolah. Kebijakan ini memberikan kepercayaan penuh pada pihak sekolah untuk membuat sendiri format ujian yang telah komprehensif. Ujian tersebut tidak harus tertulis, namun bisa berupa penugasan kelompok, karya tulis, dan sebagainya. Lanjut, yang kedua, menghapus format ujian nasional yang sebelumnya, lalu menggantikannya dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Berbeda dengan UN, asesmen ini dilakukan untuk siswa di tengah jenjang sekolah, kelas 4, 8, dan 11. Sehingga tidak bisa digunakan untuk sebagai basis seleksi ke jenjang selanjutnya. Kemendikbud berharap hasil asesmen digunakan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Dan yang ketiga, menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang komponennya terlalu banyak dan kaku.
Guru diberikan kebebasan untuk membuat dan mengembangkan RPP sendiri, sementara komponen inti dalam RPP disederhanakan, hanya menjadi 1 halaman saja, dari yang sebelumnya hingga 20 halaman. Dan yang keempat adalah memberikan fleksibilitas dalam sistem zonasi dan peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Kebijakan baru ini menambah kuota jalur prestasi yang sebelumnya hanya 15%, sekarang menjadi 30%. Itulah 4 kebijakan yang telah dicanangkan oleh Nadiem Makarim.